Halo guys, selamat datang di kelas saya, Multidisciplinary Research in Accounting. Hari ini kita akan membahas salah satu pendekatan yang dapat diterapkan di penelitian akuntansi, yaitu dramaturgi. Dramaturgi pada awalnya dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 dalam karyanya yang berjudul Presentation of Self in Everyday Life. Ia lahir di Manville, Kanada tahun 1922, meraih gelar S1 Bachelor of Arts 1945, kemudian Master of Arts 1949, dan menyelesaikan gelar doktornya tahun 1953. Kemudian tahun 1958, hanya dalam waktu berapa tahun itu? 5 tahun ya, ia meraih guru besar, dan tahun 1970 diangkat menjadi anggota Committee for Study of Incarceration. Kemudian 1977 memperoleh penghargaan Guggenheim dan meninggal 1982. Ia juga sempat menjabat sebagai presiden dari The American Sociological Association dari tahun 1981 sampai dengan 1982. Jadi ketika meninggal dia masih menjabat kayaknya itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa sebenarnya itu dramaturgi? Nah, ketika pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles, dramaturgi itu dipakai untuk menggambarkan tentang penampilan atau drama-drama yang berakhir tragedi atau berakhir dengan tragis maupun kisah-kisah komedi. Nah, secara konseptual, dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater atau drama itu pada dasarnya mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Jadi, dramaturgi itu merupakan pendalaman dari konsep interaksi sosial yang menandai ide-ide individu yang kemudian memicu perubahan sosial masyarakat menuju era kontemporer. Nah, teori dramaturgi ini muncul sebagai reaksi atas konflik sosial dan rasial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dramaturgi dari aspek filosofi, di ilmu sosiologi itu berada di antara interaksi sosial dan fenomenologi. Hal lain yang mungkin sering ditanyakan adalah pemikiran siapa saja yang sebenarnya selama ini mempengaruhi Goffman. Secara sosiologis, dari teori sosiologi, karya-karya Erving Goffman itu sangat dipengaruhi oleh George Herbert Mead yang memfokuskan pandangannya pada the self, diri. Nah, bagi Mead, the self atau diri itu tidak lain adalah sebuah internalisasi struktur sosial dan budaya. The self juga merupakan proses sosial, sebuah proses di mana para pelakunya itu memperlihatkan pada dirinya sendiri hal-hal yang dihadapinya di dalam situasi di mana ia bertindak dan merencanakan tindakannya melalui penafsiran atas hal-hal tersebut. Dari setiap individu itu dalam kondisi apapun, dalam interaksi apapun, berusaha menafsirkan apa yang akan dilakukan, apa yang akan direncanakan, tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, dalam hal ini, aktor atau pelaku yang melakukan interaksi sosial dengan dirinya sendiri, menurut Mead, dilakukan dengan cara mengambil peran orang lain. Artinya kita mengambil peran orang lain. Mahasiswa Dulkamti misalnya mengambil peran mahasiswa dan bertindak berdasarkan peran tersebut, lalu memberikan respon atas tindakan-tindakan tersebut. Nah, konsep interaksi pribadi atau self-interaction, di mana para pelaku menunjuk diri mereka sendiri berdasarkan
skema Mead mengenai psikologi sosial. Jadi the self di sini bersifat aktif dan kreatif, serta tidak satupun dimensi sosial, dimensi budaya maupun psikologis yang dapat memutuskan tindakan-tindakan the self. Jadi kuncinya ya pada penafsiran the self itu sendiri. Nah, Mead menegaskan bahwa the self merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan tindakan, bukan sesuatu yang bersifat pasif, yang semata-mata hanya menerima dan merespon suatu stimulus belaka. Artinya apa? Ketika ada peristiwa dia melihat interaksi, dia terlibat dalam hubungan sosial, maka ia akan menafsirkan apa yang dia lihat sesuai dengan penafsiran yang dia miliki. Pandangan the self yang diadopsi oleh Kaufman tadi pada dasarnya sejalan dengan pemikiran Golek, di mana sikap orang lain pada dasarnya merupakan cermin bagi kita sendiri untuk menilai objek dalam lingkungan sosial. Nah, yang perlu digarisbawahi, sebagaimana pandangan Blumer, bahwa konsep diri atau the self tadi itu merupakan suatu proses, bukan benda berwujud fisik. Diri membantu manusia bertindak tidak hanya sekedar memberikan tanggapan atas dorongan eksternal, tapi diri tadi melakukan tindakan melalui proses yang ada dalam dirinya yang dibentuk dengan bercermin pada sikap orang lain. Jadi ketika ada seseorang ikut protes, ya karena bercermin pada apa yang dilakukan oleh sikap orang lain juga. Oke, yang tadi kita bahas itu adalah berbagai pemikiran yang selama ini melatar belakangi konsep dramaturgi Kaufman. Nah, bagaimana versi Kaufman tentang dramaturgi itu sendiri? Hal ini bisa dilihat dari bukunya yang tadi disampaikan yang berjudul Presentation of Self in Everyday Life, yang memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teatris. Nah, banyak ahli yang mengatakan bahwa dramaturginya Kaufman ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi, di mana Kaufman itu berusaha untuk menjelaskan mengenai proses dan makna interaksi antar manusia dengan mengambil konsep mengenai kesadaran diri dan the self-nya Mead. Kaufman kembali memunculkan teori peran sebagai dasar teori dramaturgi. Menurut Kaufman, dramaturgi pada dasarnya merupakan sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Nah, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung itu merupakan ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana individu-individu di lingkungan sosial dan interaksi yang mereka lakukan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya dramaturgi ini merupakan pandangan tentang kehidupan sosial yang dipandang sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas yang mencerminkan identitas manusia. Nah, identitas manusia ini bersifat tidak stabil, dan setiap identitas itu merupakan bagian dari kejiwaan atau psikologi yang mandiri. Identitas manusia dapat berubah-ubah tergantung interaksinya dengan orang lain. Seseorang yang tidak korup bisa jadi menjadi korup karena dia berinteraksi dengan koruptor. Artinya dia melihat kehidupan orang lain itu sebagai bagian dari cermin yang membentuk penafsiran pikirannya dan membentuk dirinya.
Kalau kita memperhatikan konsepnya Kaufman, maka bisa kita lihat bahwa Kaufman itu memusatkan perhatian pada dramaturgi atau pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama di panggung. Jadi dalam dramaturgi, interaksi sosial itu dimaknai sama dengan pertunjukan drama. Manusia adalah aktor yang selalu berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuannya kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan pikiran yang dimiliki oleh individu itu pada dasarnya mempunyai corak sosial, memiliki percakapan dalam batin, yaitu percakapan antara aku dengan yang lain. Nah, konsepsi tentang aku merupakan konsepsi orang lain terhadap individu tersebut. Atau dengan kalimat singkat, individu itu mengambil pandangan orang lain mengenai dirinya seolah-olah pandangan tersebut adalah dirinya yang berasal dari aku. Nah, perlu dikatakan bahwa Kaufman itu tidak menitik beratkan pada struktur sosial yang terbentuk, sekali lagi, melainkan pada interaksi tatap muka. Jadi melalui interaksi tatap muka atau kehadiran bersama antar individu. Jadi interaksi tatap muka ini mencerminkan individu yang saling mempengaruhi tindakan-tindakan mereka satu sama yang lain ketika masing-masing individu berhadapan secara fisik. Nah, oleh Kaufman, tindakan ini pada dasarnya didasarkan pada apa yang ia sebut sebagai ketertiban interaksi atau interaction order yang mencakup struktur, proses, dan produk interaksi sosial lainnya. Ketertiban interaksi ini muncul untuk memenuhi kebutuhan akan pemeliharaan keutuhan diri yang akan selalu muncul ketika interaksi sosial itu terbentuk. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan pada apa yang orang lakukan, bukan apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan pendekatan yang didasarkan pada realita bagaimana mereka melakukannya. Jadi fokus pada tindakan, bagaimana mereka melakukannya. Jadi dramaturgi itu menekankan dimensi ekspresif impresif aktivitas manusia. Artinya apa? Bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karena itu, karena perilaku manusia bersifat ekspresif inilah, maka perilaku manusia itu dikatakan bersifat dramatik. Nah, konsekuensinya dalam dramaturgi itu kehidupan sosial tidak lebih dari pertunjukan sandiwara atau teater yang dibentuk dan diekspresikan oleh aktor yang terlibat dalam interaksi di pertunjukan tersebut. Nah, ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, maka ia ingin mengolah pesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain. Jadi ada unsur pesan yang sebenarnya disampaikan. Oleh karena itu, kaum dramaturgis memandang manusia sebagai aktor-aktor yang memainkan perannya di atas panggung, yang merupakan metamorfosis
yang sedang memainkan peran mereka. Nah, penonton ketika sedang melihat drama atau teater bukan individu yang pasif, tapi berusaha menafsirkan proses. Bagaimana interaksi terbentuk, makna apa yang dihasilkan dari melihat pertunjukan tersebut. Jadi intinya ya ada makna, ada pengetahuan di balik realita yang dilihat oleh para penonton. Oke, Goffman mengatakan bahwa kehidupan sosial itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah depan atau front page, dan wilayah belakang atau back stage. Nah, wilayah depan dalam kehidupan sosial itu ibarat panggung sandiwara bagian depan yang dilihat oleh penonton. Nah, wilayah depan ini itu merujuk pada peristiwa sosial, kejadian sosial yang menunjukkan bagaimana individu bergaya atau menampilkan peran formanya. Jadi mereka itu sedang memainkan perannya di atas panggung sandiwara di hadapan berbagai penonton. Nah, sebaliknya wilayah belakang itu merujuk pada tempat dan peristiwa yang memungkinkan aktor mempersiapkan perannya di wilayah depan. Jadi wilayah belakang itu ibarat panggung sandiwara bagian belakang atau backstage atau kamar rias, tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, membaca senario, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Oke, kalau kita perhatikan gambar di atas, dapat kita lihat sebagaimana yang disampaikan oleh Goffman bahwa panggung depan itu sendiri memiliki dua bagian. Yang pertama adalah front pribadi atau personal front dan setting. Nah, front pribadi itu sendiri itu terdiri dari alat-alat yang dilihat oleh penonton sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting. Misalnya, dokter itu umumnya diharapkan mengenakan jas dokter warna putih dengan stetoskop menggantung di lehernya. Nah, sementara personal front ini juga mencakup bahasa verbal, bahasa tubuh dari sang aktor. Nah, misalnya aktor berbicara sopan, pengucapan istilah asing, intonasi, postur tubuh, ekspresi wajah, pakaian, penampakan usia, dan sebagainya. Contohnya, ya ekspresi yang muncul. Ketika mereka jatuh, mereka akan bilang, nggak mungkin bilang B, kalau itu nilai. Nah, hingga derajat tertentu, semua aspek itu dapat dikendalikan oleh aktor. Nah, ciri yang relatif tetap seperti ciri fisik termasuk ras, usia, itu biasanya sulit disembunyikan atau diubah. Namun seringkali aktor itu memanipulasinya dengan menekankan atau melembutkannya, misalnya menghitamkan kembali rambut yang berubah dengan cat rambut dan sejenisnya. Nah, sementara itu untuk setting itu merupakan situasi fisik. Nah, kalau di kehidupan sosial ya situasi sosial yang harus ada ketika aktor melakukan pertunjukan. Misalnya seorang dokter bedah itu ya jelas memerlukan ruang operasi, nggak mungkin memerlukan ruang kubikel. Ruang kubikel kan untuk mahasiswa S3. Nah, seorang supir taksi memerlukan kendaraan dan sejenisnya. Nah, berdasarkan pada interaksi dalam pertunjukan tersebut, peran
adalah ekspektasi yang didefinisikan secara sosial yang dimainkan oleh seseorang yang mencerminkan suatu situasi untuk memberikan citra tertentu kepada penonton yang hadir. Nah, bagaimana sang aktor berperilaku, bertindak, itu semuanya tergantung pada peran sosialnya dalam situasi tertentu. Jadi nggak boleh semuanya sendiri itu. Dia sesuai dengan setting yang ada. Oleh karena itu, fokus dramaturgi itu bukan pada konsep diri yang dibawa sang aktor dari situasi ke situasi lainnya atau keseluruhan jumlah pengalaman individu mereka, melainkan diri yang tersituasikan, terkondisikan secara sosial yang berkembang dan mengatur interaksi-interaksi spesifik antar individu yang terlibat di dalamnya. Jadi menurut Kaufman, the self atau diri tadi itu adalah suatu hasil kerjasama kolaboratif manufacture yang harus diproduksi secara terus-menerus dalam setiap peristiwa interaksi sosial yang ada. Dan ini pun bisa dilihat di akuntansi. Kenapa? Pelaporan keuangan, proses penyusunan anggaran, itu semuanya kan melibatkan kerjasama, melibatkan interaksi sosial, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya itu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan setting di mana dia berinteraksi. Jadi guys, apa kesimpulannya? Simpel, bahwa kehidupan sosial itu identik dengan panggung sandiwara. Kan ada lagunya juga itu, panggung sandiwara. God bless. Nika Astria kan nyanyi itu juga ya. Dan dramaturgi itu dipandang sebagai teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama pada dasarnya mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam interaksi sosial, seluruh kegiatan dari partisipan itu merupakan suatu penampilan. Sedangkan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut yang menyaksikan itu dianggap sebagai pengamat atau partisipan lainnya. Nah, setiap individu dalam interaksi sosial itu di mata para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin dalam sebuah panggung, atau nama lainnya adalah yang melakukan penampilan rutin dalam suatu interaksi sosial. Nah, mengutip pandangan Kaufman, panggung depan itu mengandung anasir struktural yang berarti bahwa panggung depan itu cenderung terlembagakan, dikondisikan, didesain untuk mewakili kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Nah, ini ada unsur kepentingan guys. Nah, seringkali ketika aktor melaksanakan perannya, peran tersebut sebenarnya telah ditentukan oleh institusi tempat ia bernaung dan bukan karena pilihannya sendiri. Contohnya ketika orang menyusun anggaran, ya sudah diatur dengan berbagai aturan, ya, proses yang harus diikuti, ketentuannya, plafonnya, dan sebagainya. Itu contoh kalau kita kaitkan dengan akuntansi. Nah, pada akhirnya individu dapat menyaksikan suatu pertunjukan bagi orang lain, tetapi sekali lagi kesan atau impresi atau makna individu terhadap pertunjukan tersebut dapat berbeda-beda. Jadi ketika orang melihat realita munculnya drama tadi itu, terus bagaimana mereka menafsirkan, itu tergantung pada penafsiran yang dimiliki oleh penonton atau pengamatnya. Jadi intinya di balik drama itu ada makna unik yang dihasilkan melalui pengamatan yang kita lakukan.
Nah, begitu juga dengan kehidupan sosial, termasuk dalam kegiatan akuntansi, itu juga dapat kita ungkap maknanya ketika kita melihat interaksi sosial yang ada di depan panggung yang kita lihat, dan di belakang panggung proses bagaimana peran yang dibawakan oleh masing-masing aktor itu ditunjukkan di interaksi sosial. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dramaturgi itu dikaitkan dengan riset akuntansi. Oke, dari gambaran yang kita lihat tadi itu, di mana dramaturgi itu intinya adalah cermin dari kehidupan sosial yang diwujudkan dalam bentuk sandiwara. Ada peran, ada setting yang muncul di depan panggung, dan ada belakang panggung yang menyeting, mendesain, dan menentukan peran masing-masing aktor. Maka dramaturgi pada dasarnya dapat diterapkan pada riset-riset yang berkaitan dengan akuntansi. Oke, mengapa demikian? Karena sekali lagi akuntansi itu bukan benda mati. Akuntansi itu karya dari akuntan. Nah, akuntansi itu manusia punya perilaku dan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Nah, bagaimana kegiatan akuntansi itu terbentuk? Ya, sama. Proses bagaimana akuntansi dilakukan, misalnya pelaporan keuangan, penyusunan anggaran, bagaimana perusahaan menyusun pengungkapan CSR dan sebagainya. Ya, ini semuanya merupakan suatu panggung sandiwara, dan kita bisa mengungkap makna apa, pengetahuan apa dari praktek-praktek akuntansi tadi sesuai dengan pendekatan dramaturgi. Ya, tadi kita bisa lihat setting panggung depannya seperti apa yang kita lihat, konsep apa yang dipraktekkan, konsep akuntansi apa yang muncul di interaksi sosial tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga siapa aktornya, peran apa yang dia mainkan, mengapa kok dia seperti itu, baru bisa kita lihat dari backstage-nya, di panggung belakang, setting yang dipakai untuk menentukan peran dan seperti apa, bagaimana mereka menyiapkan peran, itu semua bisa kita ungkap di balik realita yang kita lihat sehari-hari dalam praktek pelaporan keuangan. Nah, untuk melihat contoh bagaimana dramaturgi dapat diterapkan untuk riset akuntansi, saudara bisa membaca tulisannya Corrigan, Budget Making, The Theatrical Presentation of Accounting Discourse. Ini dipublish di Critical Perspective on Accounting tahun 2018. Kemudian Hebel, Management Accounting as Political Resource for Enabling Embedded Gen Z, yang dimuat di Management Accounting Research tahun 2018. Oke, mudah-mudahan slide simple ini membantu kita memahami apa itu dramaturgi dan bagaimana dramaturgi dapat diterapkan dalam riset akuntansi. Jadi kita bicara konsep ya, detailnya mungkin nanti kita bicarakan di lain kesempatan. Oke, terima kasih telah bergabung. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di bagian bawah.